Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Alfa Beriansa SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara. Saya MV Reda Firsta dengan NIM H1A 120116 akan memaparkan penjelasan terkait yang telah kami kaji, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja desa itu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa itu disebut sebagai pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa. Kali ini kami akan mengkaji tentang anggaran pendapatan desa Bantal, Kecamatan Asembages, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Kita masuk. Dan apa itu anggaran pendapatan dan belanja desa? Anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdapat di dalamnya yaitu ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDes sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dan APBDes tahun anggaran 2021 ini termuat dalam Perdes APBDes 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, anggaran desa ini dibuat untuk kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran ini pun dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga anggaran yang diciptakan tersebut memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Seperti yang telah dijelaskan tadi, undang-undang dan peraturan pemerintahan tentang APBDes. Jadi, peraturan perundang-undangan tentang desa itu diawali dengan diundang-undangkannya nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dan ditindaklanjuti dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang isinya desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang desa adalah dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pengaturan tentang desa ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, peraturan pemerintah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota.
Pemerintah desa dalam menyusun APB desa atau anggaran pendapatan belanja desa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tadi tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah kita mengetahui pengertian tentang anggaran pendapatan belanja desa, kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu bagaimanakah proses penyusunan APBDes. Apakah APBDes itu disusun langsung turun begitu saja atau tidak? Ternyata proses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Jadi, pelaksana kegiatan yang membuat anggaran itu menyampaikan usulan anggaran tadi kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Terus, selanjutnya, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa atau disebut RAPBDes dan menyampaikannya kepada kepala desa. Jadi, setelah diusulkan oleh pelaksana kegiatan tadi, kepada sekretaris desa menyusun rancangan APBDes tadi dan menyampaikannya kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Nah, disinilah bagaimana proses pendapatan desa itu dibentuk. Bagaimana ketika pembagian-pembagian dari alokasi dana itu ada, yaitu permintaan dari kepala desa tadi yang telah dimusyawarahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, disampaikanlah kepada bupati melalui camat. Setelah disampaikan kepada bupati melalui camat tadi, bupati dan wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan belanja desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa. Jadi, ketika rancangan APBDes itu masuk ke bupati atau wali kota, maka paling lama 20 hari kerja bupati dan wali kota tadi menetapkan hasil dari apa yang telah dirancang tadi. Selanjutnya, peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Ketentuan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang pertama, APB desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. APB desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran. Jadi setiap anggaran pendapatan dan belanja desa itu terhitung untuk 1 masa tahun anggaran. Terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang kedua, rancangan anggaran pendapatan belanja desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, anggaran pendapatan belanja desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Jadi ketika kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa itu merancang undang-undang tentang merancang anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut pada untuk tahun berikutnya, maka paling lama APBD itu ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa merupakan perkiraan yang terukur secara juga harus memperhatikan yang pertama itu pendapatan desa.
Pendapatan desa yang diterapkan dalam anggaran pendapatan desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya rasional, artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai dengan data atau fakta. Jadi ketika kepala desa dan BPD menyusun pendapatan desa, maka perkiraannya itu harus rasional, sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Apakah desa tersebut membutuhkan nilai A, B, atau C, itu ada data dan fakta yang dimasukkan, sehingga pendapatan desa yang diajukan kepada wali kota dan bupati itu memiliki alasan yang logis dan masuk akal. Yang kedua, belanja desa. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kita menyusun belanja desa, itu harus berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Supaya apa? Supaya tidak terjadinya minus saat sedang melakukan belanja atau pembelanjaan desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah pembiayaan desa. Pembiayaan desa, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Baik pengeluaran maupun penerimaan dari desa tersebut harus sesuai dengan kapasitas dari desa tersebut, tidak melebihi. Karena ketika pembiayaan itu melebihi dari apa yang telah ditetapkan, maka itu akan membebani anggaran tersebut. Yang keempat adalah silpa, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran. Dalam menetapkan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Yang kelima adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa partisipatif adalah yang pertama pemerintah desa itu sendiri, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang ketiga adalah perwakilan warga. Jadi perwakilan warga itu juga penting untuk teknis penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, karena desa itu terkadang masih kental dengan adat dan kebiasaan menghormati tokoh-tokoh, yaitu perwakilan warga tersebut seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, ataupun organisasi kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu bupati dan camat. Jadi dalam proses penyusunan APB desa itu kan diajukan kepada camat. Nah, saat pengajuan camat mengajukan lagi kepada bupati. Jadi pihak yang terlibat dalam penyusunan ini dimasukkanlah bupati atau camat. Peran-peran pihak yang terlibat dalam penyusunan APB desa tadi, yang pertama tadi kan kita sudah sebut pemerintah desa atau bisa disebut kepala desa. Jadi, kepala desa itu tugasnya menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes anggaran pendapatan belanja desa, dan Raperdes anggaran pendapatan belanja desa perubahan bersama BPD. Yang ketiga, menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa dan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa perubahan. Yang keempat, mensosialisasikan perdes tersebut
dan Perdes perubahan tersebut kepada Perdes pertanggungjawaban APBD Desa. Yang kelima, menetapkan kebijakan pelaksanakan anggaran pendapatan belanja desa. Yang keenam, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Yang ketujuh, menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Yang kedelapan, menetapkan bendahara desa. Yang kesembilan, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang kesepuluh, menetapkan pengelolaan aset desa. Dari pemerintah desa tadi ada yang namanya kepala desa dan sekretaris desa. Peran sekretaris desa yaitu yang pertama, memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang kedua, menyiapkan Renperdes anggaran pendapatan belanja desa dan Renperdes APB Desa Perubahan dan Renperdes pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa. Yang ketiga, memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Yang keempat, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes anggaran pendapatan belanja desa dan anggaran pendapatan belanja desa perubahan. Yang kelima, mendokumentasikan proses penyusunan tersebut, karena dokumentasi itu salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir, tugas sekretaris desa adalah melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris desa dan dibantu oleh PTPKD. PTPKD itu adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan desa itu adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Peran BPD adalah membahas Raperdes atau rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan desa dan anggaran pendapatan desa perubahan bersama kepala desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Dalam membahas peraturan tersebut, dilakukanlah musyawarah antara kepala desa dan BPD untuk memperoleh persetujuan bersama. Yang kedua, menyetujui dan menetapkan anggaran pendapatan desa dan anggaran pendapatan desa perubahan bersama kepala desa. Yang ketiga, mengawasi proses penyusunan dan implementasi APB desa. Pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yang ketiga adalah masyarakat. Peran masyarakat yang pertama adalah konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Yang kedua, agresi kepentingan atau mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, masyarakat itu juga dilibatkan dalam musyawarah dengan BPD dan kepala desa. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa mereka itu ikut dalam penentuan kemajuan desanya sendiri. Yang ketiga yaitu memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan. Kegiatan dan program yang dilakukan desa selama 1 tahun ke depan itu dirancang bersama masyarakat. Karena tanpa masyarakat desa, program itu tidak akan bisa berjalan. Jadi, masyarakat desa itu juga memilih program prioritas yang akan dilakukan untuk desa untuk 1 tahun ke depannya dan akan dilaksanakan dan ditanggung-jawabi oleh kepala desa. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa. Yang kelima, terlibat dalam penyusunan RKA. Para pihak yang terlibat terakhir adalah Bupati. Bupati tugasnya yaitu melakukan evaluasi, pembinaan, pengawasan terkait jalannya anggaran pendapatan belanja desa selama 1 tahun ke depan. Dalam satuan kerja perangkat yang mengampu pemberdayaan desa, tahapan penyusunan rancangan APBDes ini harus disusun oleh pemerintah desa setelah Bupati dan Wali Kota menetapkan peraturan mengenai pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Ini menjadi kewajiban Bupati atau Wali Kota untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada desa-desa peraturan terkait peraturan Bupati atau Wali Kota tentang tata cara pembagian dan penerapan rincian dana desa. Karena kami menganalisis tentang anggaran pendapatan belanja desa Bantal tahun
2020 dan 2021, maka terkait dari pendapatannya itu jumlah bantuan jumlah pendapatan Desa Bantal pada tahun 2020 sebesar 1,808 miliar 291.399 rupiah. Pendapatan asli desa sebesar 75 juta rupiah. Jarang sekali ada desa yang memiliki pendapatan aslinya tersendiri. Biasanya anggaran pendapatan asli desa itu berasal dari pajak-pajak masyarakat desa itu sendiri. Dari total jumlah pendapatan Desa Bantal, pendapatan asli desa itu sebesar 4,14%. Ini cukup besar karena jarang ada ya desa yang memiliki pendapatan asli desa sendiri. Yang kedua, pendapatan berasal dari pendapatan transfer, yaitu sebesar 1.740.203.000 dari total jumlah sekitar 95,7%. Pendapatan transfer itu dibagi lagi, yaitu dana desa. Dana desa ini telah diatur di dalam undang-undang dan dibagikan setiap tahun sesuai porsi dan peraturan yang berlaku, yaitu sebesar 1.066.827.000. Dari total pendapatan transfer, dana desa ini menyumbang 61%. Yang kedua, dana alokasi desa. Dana alokasi desa juga sama, dia juga diatur dalam undang-undang dan wajib dikasih kepada desa sebesar 638.188.000. Dana alokasi desa pada tahun 2020 menyumbang sekitar 36% dari pendapatan transfer. Sisanya yaitu bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 35.188.000. Pendapatan lain-lain yaitu bunga bank sebesar 3 juta atau kurang lebih 0,16% dari jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2020. Sedangkan anggaran belanja Desa Bantal tahun 2020 yaitu sebesar 2.478.650 rupiah. Yang pertama, Desa Bantal pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa belanja sebesar 772.329.650 rupiah atau sebesar 37% dari jumlah pembelanjaan anggaran pendapatan belanja desa. Kenapa bisa sebesar itu? Ternyata penyelenggaraan pemerintah desa itu cukup besar terkait dengan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, dan penyediaan operasional BPD. Dan masih banyak lagi sehingga bidang penyelenggaraan pemerintah desa menjadi persentase terbesar dalam belanja APB desa pada Bantal tahun 2020. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 681.250.000. Sekitar 33% dari jumlah pembelanja APBD Desa Bantal tahun 2020. Bidang pelaksanaan pembangunan desa banyak sekali di bidang-bidang pembangunan seperti penyelenggaraan PAUD, madrasah, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan atau rehabilitasi dan pengadaan sarana, dan penyelenggaraan informasi publik desa seperti poster, baliho, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 15.314.000 atau kalau dipresentasikan 1% dari jumlah belanja APB Desa Bantal tahun 2020. Bidang pemberdayaan masyarakat di dalamnya itu seperti pelatihan atau penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
Yaitu yang kedua seperti penyelenggaraan festival kesenian, adat dan kebudayaan, dan keagamaan. Karena selain di hari-hari besar agama, desa juga masih terkadang kental dengan adat dan kebudayaannya, sehingga dilakukanlah festival atau acara adat tersebut. Yang keempat adalah bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Yang keempat adalah bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebesar Rp61.803.000. Ini juga cukup baik terkait bidang tersebut, sebesar 4% dari jumlah belanja anggaran pendapatan belanja desa. Yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp530.782.000. Atau jika dipresentasikan sekitar 25% dari jumlah belanja anggaran pendapatan belanja desa Bantal. Dari pendapatan tadi kita lihat sebesar Rp1.818.251. Sedangkan belanja desa sebesar Rp2.061.478.000. Berarti anggaran pendapatan belanja desa Bantal tahun 2020 defisit sebesar Rp243.187.251. Analisis kami terkait anggaran pendapatan belanja desa Bantal tahun 2021. Jumlah pendapatan desa Bantal tahun 2021 sebesar Rp1.948.253.000. Hal ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli desa Bantal sebesar 75 juta atau menyumbang 3,84% dari jumlah pendapatan. Pendapatan transfer sebesar Rp1.871.753.000 atau sebesar 96% dari jumlah pendapatan desa. Pendapatan transfer dibagi menjadi yang pertama dana desa sebesar Rp1.158.449.000. Dana desa menjadi penyumbang terbesar sebesar 59% pada pendapatan transfer. Penyumbang terbesar kedua adalah dana alokasi desa, yaitu sebesar Rp650.769.000, sebesar 34%. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi, yaitu Rp55.535.000. Jika dipresentasikan 7% dari pendapatan transfer. Pendapatan lain-lain, yaitu bunga bank sebesar Rp1.500.000, menyumbang 0,16% dari jumlah pendapatan desa Bantal. Jumlah pendapatan desa Bantal tahun 2021 mengalami kenaikan karena terkait adanya perubahan pada proses pembagian anggaran dan lebih difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan pandemi. Anggaran pendapatan belanja desa Bantal tahun 2021, jumlah belanja APB desa Bantal sebesar Rp1.925.836,38. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa menjadi hal terbesar dalam menggerus pendapatan belanja desa. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp786.584.036 atau 40% dari jumlah belanja anggaran pendapatan belanja desa. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa tadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan BPD, penyediaan operasional kepala desa, perangkat desa, dan BPD, serta penyediaan tunjangan tambahan penghasilan kepala desa, dan lain-lainnya.
Presentasi terbesar kedua dalam menggerus belanja APB Desa Bantal tahun 2021 yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. 630.302.900 rupiah atau 32% dari jumlah belanja. Penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan desa ini seperti pemeliharaan lampu jalan dan jalan umum, dukungan pelaksanaan program pembangunan, dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi, sehingga masyarakat desa bisa terhubung dengan masyarakat di luarnya. Yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan. 64.373.000 atau 3% dari jumlah belanja anggaran pendapatan belanja desa. Yang keempat adalah bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 27.315.000 atau menggerus pendapatan belanja desa sebesar 1%. Yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 451.450.600 rupiah atau 24% dari jumlah belanja desa. Pendapatan desa Bantal tahun 2021 sebesar 1.948.253.000. Sedangkan jumlah belanjanya sebesar 1.960.025.000. Jadi defisit tahun 2021 anggaran pendapatan belanja desa Bantal yaitu 11.772.000. Defisit ini ditutupi dari penerimaan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya. Sehingga Silpa atau pembiayaan anggaran tahun sebelumnya terpakai pada tahun ini, tahun 2021. Kesimpulannya, anggaran pendapatan dan belanja desa disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan PPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan penyusunan anggaran pendapatan desa telah diatur sedemikian rupa dari pelaksana kegiatan sampai kepada bupati, dan penetapan anggaran juga dihitung pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 1 tahun anggaran. Dari anggaran pendapatan belanja desa Bantal tahun anggaran 2020 dan 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari kajian yang telah kami kaji, yaitu anggaran pendapatan belanja desa. Saya, M. Firda Firsta, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.